Nah juga begini Kak, ketika tadi kata-kata Kak Nanang tadi bahwa pemuda itu menjadi estafet. Estafet kita tahu bahwa yang memimpin adalah satu generasi ini nanti, generasi kita misalnya generasi milenial atau generasi Z dan generasi-generasi yang lain. Nah, mau dibawa kemana nanti gitu loh. Maksudnya jika keadaannya seperti sekarang, kita hanya menjadi silent majority tadi, kita menjadi mayoritas yang menjadi yang menonton saja. Maka kalau tongkat estafet itu sudah kita pegang, mau dibawa kemana gitu kan ya? Mau dibawa kemana arah kehidupan, arah ini maksudnya maksudnya begini Kak. Jika setiap generasi itu punya spesialisasi sendiri, punya ciri khas sendiri. Generasi kita yang masih generasi yang hanya menjadi konsumen, hanya menjadi tidak produktif. Ya, tidak produktif lah. Maka dampaknya tentu juga dengan bagaimana produktivitas atau perkembangan bangsa gitu. Kalau menurut Kak Nanang sendiri, apa yang menjadi faktor atau yang akan menjadi dampak terbesar dari fenomena yang seperti sekarang? Jika misalnya pemuda seperti sekarang yang memimpin gitu. Ya pastinya itu amburadul lah, karena mereka yang pertama sesuai dengan pernyataan tersebut yang Mbak sampaikan tadi tidak produktif. Ya sebenarnya itu kan dari kemauan sendiri ya kan, walaupun kita memaksakan generasi kita untuk melakukan hal produktif, tapi belum tentu kita dampak dari tersebut bisa menjadi kemajuan lah. Nah, jadi melihat fenomena yang seperti itu, menurut Kak Nanang sendiri apa yang bisa menjadi katalisator untuk menjadi penyeimbang agar pemuda itu tidak kebablasan misalnya atau tidak membuang waktu masa-masa produktif ini dengan sia-sia gitu. Nah, mungkin menurut saya itu lebih pemuda itu harus lebih bisa memanfaatkan dari teknologi tersebut. Semisal kita dalam dunia pendidikan semisal mengalami kesulitan, kita bisa kan mencari dari berbagai sumber-sumber, semisal search di Google lah. Namun bukan berarti kita ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Artinya kita diberikan tugas lalu kita mencari jawabannya di Google. Nah, bukan seperti itu. Namun cuman kita mencari informasi tersebut dari teknologi tersebut. Nah, dan kemudian kita selaku pemuda itu yang kalau mau dibawakan produktif dalam teknologi, mungkin kalau jadi seorang YouTuber saya dukung banget. Tapi yang memberikan edukasi seperti memberikan tutorial lah yang belum ada sesuatu, ada pengetahuan baru. Iya. Gitu ya. Ya menarik. Jadi perlu ada yang namanya kontrol dari pendidikan berarti ya Kak ya. Jadi perlu ada kendali dari pendidikan bagaimana walaupun di masa-masa produktif itu peran teknologi itu sangat besar sekali. Misalnya bagaimana kita sekarang sistem pendidikan kita mengarahkan ke daring. Jadi semuanya serba teknologi. Itu menjadi sebaran teknologi itu menjadi semakin masif gitu kan. Sehingga banyak sekali anak-anak SD yang juga menggunakan gadget, yang awalnya tidak menggunakan gadget akhirnya menggunakan gadget karena kebutuhan dari sistem pendidikan kita yang menggunakan sistem daring. Jadi kontrol pendidikan itu penting sekali gitu ya Kak ya. Iya Pak. Nah, jadi bagaimana menurut Kak Nanang ini optimalisasi pendidikan dengan adanya media atau teknologi yang semakin pesat seperti sekarang? Ya, menurut saya itu lebih baik kita selaku pelajar kita lebih memanfaatkannya itu menonton tontonan yang edukatif lah seperti itu, dan juga kalau bisa itu lembaga itu membuat aplikasi yang sekiranya masuk lah, biar kan kalau yang saya ketahui itu cuman pendidikan sekarang itu kan lebih menggunakan proyektor seperti itu kan, belum sampai ke jadi pemanfaatannya masih belum ke 4.0 ya. Jadi masih padahal sekarang sudah sangat minimalis sekali ya kayaknya. Kalau misalnya kita persempit, misalnya kita bicara tentang YouTube gitu.
konten, kita bicara konten yang edukatif tadi. Emang konten-konten yang edukatif itu seharusnya seperti apa atau yang menjadi, padahal gini Kak, kadang kalau kita buka YouTube, ya kan, campur aduk di situ. Iya. Dari mulai yang edukatif sampai yang paling parah gitu. Maksudnya yang tidak sesuai umur mereka gitu. Bagaimana kita mengcounter itu menurut Kak Nanang? Sebenarnya ya kita itu ya juga ada peran dari sistem karena kan kalau sekarang itu alhamdulillah pihak YouTube itu menghapus konten-konten yang bisa menghancur pada generasi sekarang seperti konten pornografi lah, seperti itu kan sekarang itu sudah dihapuskan kan kalau di YouTube kan. Nah sekarang itu karena pemuda-pemuda sekarang itu lebih condong melihat pada dunia gamers ya kan, itu kan gamers gitu melakukan apa ya Kurang produktif gitu. ya bukan kurang produktif tapi Gimana? perkataan-perkataan yang tak seharusnya dikatakan seperti anjing, bangsat. Oh. Dan Umpatan-umpatan dan gitu anak-anak sekarang itu yang saya pada daerah saya tersendiri ya, itu lebih banyak menggunakan kata-kata seperti itu. Kalau menurut Kak Nanang atau apa pesan-pesan yang ingin disampaikan Kak Nanang, bagaimana seharusnya kita mengoptimalkan teknologi saat ini? Terutama bagi pemuda-pemuda atau di sektor pendidikan atau di sektor apapun. Sebenarnya kalau menurut saya itu menyarankan bahwa kepada pemuda-pemudi sekarang, kita apa ya, mari kita menggunakan itu penggunaan teknologi itu secara standar, artinya tidak berlebihan, Sewajarnya gitu ya. juga, dan lebih apa ya, menekankan pada penggunaannya itu lebih kepada hal-hal yang menunjang ke masa depannya, bukan hanya masa sekarang atau mengikuti arus zaman lah seperti itu, mengikuti tren karena dengan alasan mau dibilang keren. Namun kita kan mempunyai apa ya, cita-cita ya yang harus digapai. Nah, jadi kita sekarang itu mempersiapkan diri untuk mencapai hal tersebut dengan teknologi yang kita dapatkan sekarang itu, dengan dimudahkannya pengguna dengan kemudahan teknologi yang seperti sekarang kita bisa menjadi apapun gitu kan Kak ya. Seharusnya itu menunjang apa yang kita cita-citakan atau menunjang masa depan kita gitu kan ya Kak. Jadi kita harus lebih bijak dalam bermedia sosial atau menggunakan teknologi, terutama dengan adanya gadget yang seperti ini. Kita bisa melihat apapun, kita bisa menjadi apapun gitu kan ya, dan itu juga bisa membawa pengaruh positif dan negatif sesuai dengan siapa dan untuk apa kita menggunakan itu ya. Terima kasih Kak Nanang sudah mau hadir di Symposium Today, semoga tidak bosan dan juga semoga kita bisa berjumpa lagi di segmen Symposium Today berikutnya. Amin. Dan jangan lupa pemirsa, buat teman-teman Symposium Today, jangan lupa juga buat like, komen, dan isi kolom komentar jika ada beberapa hal yang perlu untuk diangkat di Symposium Today. Dan juga ada komentar-komentar yang mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang sepakat atau ingin memberikan usulan dan lain sebagainya. Silakan, kami terbuka sesuai dengan jargon Symposium ya, terbuka dan responsif. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum subscribe, dan nyalain tombol loncengnya biar terus update video Symposium Today berikutnya. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Nanang dan kami selaku dari sudah berbincang santai dari tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan beberapa hal yang mungkin kurang menyenangkan dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di Symposium Today berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.